Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah di mana saja berada, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bahagia, sukses sesuai pandangan Islam. Ketika saya mengajar, ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Ustadz agar kita bisa menjadi orang yang sukses? Dan seperti apakah kiat-kiatnya agar kita bisa hidup sukses? Kemudian jamaah tersebut saya balik tanya, memang sukses itu apa sih? Dia menjawab, sukses itu ya punya harta yang berlimpah, kalaupun punya ilmu, ilmunya luas, kalaupun dia menjadi seseorang yang populer, yang terkenal. Ada juga bahkan dia bilang sukses itu selain punya harta yang banyak, ilmu yang luas, dan juga badannya sehat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendapat dari yang bertanya tersebut itu tidak ada yang salah. Memang kebanyakan orang sukses itu dimaknai dengan bersifat materi. Tapi apakah betul bahwa sukses itu hanya itu? Mari kita lihat ayat suci Al-Quran surat ke-9 ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Di dalam ayat Al-Qur'an surat ke-9 ayat ke-20 tersebut ada kalimat a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Apa artinya? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran terjemah, itu diterjemahkan a'dhamu darajatan indallah, memiliki derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, diberikan kepada mereka kemenangan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat itu yang sering dikejar oleh banyak manusia. Bahkan di dalam ayat Al-Quran memang tidak menyalahkan dengan pendapat jawaban jamaah tadi yang bertanya kepada saya. Akan tetapi derajat yang diinginkan oleh Allah adalah derajat kemuliaan. Mulia di sini bukan saja karena kemuliaan memiliki materi, tapi kemuliaan dari sifat yang bersifat perilaku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu bukan untuk mengajarkan bagaimana agar umatnya menjadi orang yang berlimpah harta, tapi justru Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh perilaku, tutur kata yang santun, kata-kata yang tidak menyakitkan, yang tidak menyinggung siapapun, itu adalah kemuliaan. Dan kemuliaan orang-orang yang memiliki akhlak, perangai, budi pekerti yang baik, itu mulia di sisi Allah dan juga jauh akan lebih mulia di sisi makhluk yang namanya manusia. Nah, sebab itulah kemudian di ujung ayat tersebut Allah menyampaikan wa ulaika humul faizun. Mereka diberikan kemenangan bukan saja tentang urusan-urusan akhirat, tapi juga urusan-urusan dunia. Tidak ada satupun orang yang tidak suka dengan orang yang berperilaku baik. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 syarat agar kita menjadi orang-orang yang a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun, yaitu memiliki derajat yang tinggi, bahkan lebih tinggi di sisi Allah, dan juga mendapatkan kemenangan bagi mereka. Maka 3 syaratnya yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah tersebut. Apa 3 syarat tersebut? Yang pertama, alladzina amanu. Apa itu? Yaitu orang-orang yang di dalam dirinya ada keimanan. Apa itu iman?
Ada orang yang menjawab iman itu adalah yakin. Tapi apakah betul iman itu adalah yakin? Jawabannya bukan. Karena yang namanya iman bukan hanya sekedar keyakinan. Tapi para ulama, jumhur menyampaikan kepada kita tentang pendapatnya bahwa yang namanya iman adalah at-tasdiq biqalbi, aqwalu bil lisan, wa af'alu bil arkan. Iman itu adalah dia benarkan dengan hatinya, kemudian dia ucapkan dengan lisannya, dan kemudian dia wujudkan dari apa yang diyakininya adalah dalam bentuk amalia. Sebab itulah orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan juga mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia dan juga mendapatkan kemenangan dari berbagai macam aspek kehidupan, maka syarat yang pertama adalah syarat yang mutlak, yaitu memiliki keimanan, iman kepada Allah, bahwa segala sesuatu Allah yang mengatur, sehingga perilakunya dia menjadi perilaku yang tetap santun, perilakunya tetap baik, perilakunya tidak menyalahkan siapapun, bahkan memojokkan dan bahkan menyakiti siapapun, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, sebab itulah orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat, dia tidak akan pernah menjadi orang yang serakah. Dia tidak akan pernah berbuat yang jahat. Dia tidak akan menjadi orang yang korup. Dia tidak akan ketika dia menjabat, tidak akan menjadi pejabat yang rakus. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah mengatur segala rizki yang ada untuknya. Wa ma min dabatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Binatang melata sekalipun Allah sudah jamin rizkinya. Itu kalimat tertuang di dalam kitab suci Al-Quran yang apabila kita tidak yakini, maka tidak akan pernah bisa mengamalkannya. Maka dasar yang pertama adalah keimanan, iman kepada Allah yang dia yakini tentang kebenarannya di dalam hati, kemudian dia ucapkan, dan ucapannya senantiasa ucapan yang sesuai dengan yang diyakini tentang kebenarannya, dan kemudian perbuatannya pun sesuai dengan apa yang diyakini akan kebenaran yang diyakini. Yang kedua, syarat agar kita menjadi orang yang a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun, yaitu mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah dan juga mendapatkan kemenangan dari setiap aspek kehidupan, adalah dengan wahajaru. Apa itu? Hijrah artinya kalau diterjemahkan secara tekstual artinya pindah atau perpindahan. Tapi di sini apakah hijrah harus pindah secara fisik? Memang yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, hijrah itu dari Mekah ke Madinah untuk menghindari terhadap yang namanya intimidasi kaum kafirin. Tapi setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kata Nabi, sudah tidak ada lagi hijrah. Bukan berarti ayat ini tidak berlaku tentang hijrah tersebut menjadi syarat agar kita menjadi orang yang a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Tapi justru hijrah di sini harus dimaknai secara kontekstual. Apa itu? Hijrah minad dzulumati ilan nur, yaitu perubahan sikap, perubahan diri yang tadinya buruk menjadi baik. Melakukan transformasi agar kita menjadi orang yang a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin kita akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang mulia, orang-orang yang menang, ketika kita menjadi orang yang malas hingga saat ini. Terlebih di tengah kondisi gempuran teknologi saat ini, di mana hanya orang-orang yang rajin, orang-orang yang gigih, orang-orang yang senantiasa terus tiada henti untuk belajar dan belajar. Maka tidak mungkin kita menjadi orang yang sukses kalau kata kita hanya leha-leha semata. Maka kita harus kerja keras, dan itu semuanya harus kita rubah. Bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Maka sudah sewajarnya Allah kemudian menyampaikan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah tentang nasibnya sendiri. Apa maknanya? Maka kalau Anda ingin menjadi orang yang pintar, maka rajinlah, hijrahlah menjadi orang yang rajin belajar. Anda ingin menjadi orang yang kaya, maka hijrahlah menjadi orang yang rajin bekerja tanpa henti. Kalau Anda ingin menjadi orang yang soleh, maka hijrahlah menjadi orang yang terus-menerus bergaul dengan orang-orang yang baik, dan pelajarilah tentang keyakinan yang memang menurut Anda benar adanya.
Yang ketiga, menjadi prasyarat agar kita menjadi orang-orang yang a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun adalah dengan cara sungguh-sungguh. Apa itu? Wajahadu. Jihad itu bukan berarti kita membawa senjata saja kemudian pergi ke medan perang. Itu tidak salah. Tapi di era saat ini, jihad di sini bukan hanya kita membawa alat-alat yang kemudian diledakkan di tempat-tempat yang dianggap menurut kita adalah menghancurkan. Bukan itu. Tapi jihad adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam hal apa? Mewujudkan dari apa yang kita yakini dengan kita melakukannya dengan serius. Apa wujud kesungguhannya? Maka kemudian Allah dalam Al-Quran surat ke-9 ayat ke-20 tersebut, wujudnya adalah dengan bi'amwalihim. Wujud kesungguhannya adalah dengan harta yang kita miliki, kita keluarkan. Maka lihat, Anda tidak akan mungkin menjadi orang yang pintar kalau Anda tidak sungguh-sungguh mengeluarkan harta untuk keluar biaya agar Anda menjadi orang yang memiliki ilmu. Kenapa? Karena tidak ada yang gratis saat ini. No pain, no gain. Tidak ada yang gratis saat ini. Kalau Anda ingin menjadi orang yang pintar, ya memang Anda harus mendermakan harta Anda sekecil apapun yang harus Anda keluarkan. Bahkan ketika Anda hanya memiliki sedikit pun, kalau Anda ingin pintar, ya Anda keluarkan harta yang Anda miliki untuk Anda belajar. Lihat orang-orang tua dulu, agar anaknya menjadi anak yang pintar. Sebagaimana dia mengatakan, pokoknya Anda harus menjadi orang yang hebat. Anda harus menjadi orang yang pintar. Tidak seperti aku orang tuanya, hanya sekedar orang yang kuli buruh, bangunan, menjadi petani, dan segala macamnya. Mereka bahu-membahu mengeluarkan biaya, bahkan ada yang rela menjual ladang, menjual sawah, menjual tanah. Bahkan ada yang bahkan merelakan fisiknya agar dia berlelah-lelah, dia agar mendapatkan uang untuk membiayai anaknya agar dia menjadi pintar. Itu adalah wujud jihad yang diwujudkan, yang diperlihatkan, yang dipercontohkan oleh orang-orang tua kita. Dan akhirnya kita selaku anak-anaknya menjadi orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian wujudnya apa? Bahwa kesungguhannya bi'anfusihim, dengan dirinya. Maka sungguh-sungguh dengan dirinya. Orang yang sudah dibiayai oleh orang tua, yang sudah keluar biaya oleh dirinya. Maka kalau tidak sungguh-sungguh diri kita untuk membiasakan belajar, untuk membiasakan bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya, maka mustahil, impossible, kita akan menjadi orang yang sukses. Sebab itulah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maka 3 aspek tersebut, yaitu iman, menjadi dasar keyakinan yang kuat. Yang kedua adalah hijrah, menjadikan sebagai prasyarat harus kita melakukan perubahan. Dan yang ketiga adalah sungguh-sungguh, baik dengan harta dan diri, maka itu menjadi persyarat mutlak untuk menjadikan agar kita menjadi orang yang sukses, mulia, berkah, menang dalam setiap gerak aspek kehidupan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.